Recording in progress. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita kelas online untuk kelas 4B. Hari ini adalah hari pertama kita belajar agama, ya, belajar materi. Minggu kemarin kita tidak belajar, hari ini kita baru mulai aktif untuk materi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang rumah tangganya Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha itu menikah ya. Tapi nanti hari ini pelajaran kita babnya tentang rumah tangga Pangeran Siddhartha. Tapi yang kita bahas nanti adalah Pangeran Siddhartha bermain kuda. Pangeran Siddhartha bermain pedang. Yaitu adalah lomba keterampilan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan Paritana Makaragata dulu yang akan dipimpin oleh Wesley. Tunggu sebentar ya, saya tampilkan PowerPoint-nya untuk dibacakan oleh Wesley. Wesley, mikrofonnya dinyalakan. Oke, silakan Wesley. Rahang sama sabudo bagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Wesley sudah membacakan parita kita pada pagi hari ini. Pelajaran kita yang pertama adalah tentang masa berumah tangga Pangeran Siddhartha. Ada yang tahu sebelum kita masuk ke pelajarannya, siapakah istri dari Pangeran Siddhartha? Ada yang sudah pernah tahu? Istri dari Pangeran Siddhartha siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ayo. Putri Yasodhara. Iya, betul sekali. Putri Yasodhara itu adalah istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, nanti kita akan mencari tahu bagaimana Pangeran Siddhartha bisa mempunyai istri yang bernama Yasodhara. Dengan cara apakah Pangeran Siddhartha mendapatkan istri dari yang bernama Putri Yasodhara? Jadi, seperti pada manusia pada umumnya, Pangeran Siddhartha juga berumah tangga. Hal ini membuat Raja Suddhodana, yaitu ayah dari Pangeran Siddhartha, merasa senang, merasa tenang, dan berharap kelak ia dapat menjadi pengganti raja. Sebelum menemukan pasangannya, Pangeran Siddhartha harus meyakinkan semua pihak bahwa dirinya akan mampu menjadi suami dan kepala keluarga yang baik. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan ikuti ceritanya berikut ini. Ini adalah pelajaran kita yang pertama tentang lomba keterampilan. Jadi, semua orang nanti pastinya akan menikah. Kecuali Bante. Kalau Bante nggak boleh menikah ya. Bante, Kefu itu tidak menikah. Tetapi kalau orang biasa akan menikah suatu saat nanti. Seperti Pangeran Siddhartha. Sebelum menjadi Buddha dan mencapai penerangan sempurna, beliau memiliki seorang anak dan juga memiliki seorang istri.
Nah, ini adalah gambar. Coba kalian bisa lihat di layar HP kalian masing-masing. Ini adalah gambar ilustrasi Pangeran Siddhartha sedang menikah. Ilustrasi ini hanya ilustrasi saja, hanya gambaran saja. Nah, pada kegiatan belajar kita hari ini, kita akan membahas satu materi saja. Satu materi, yaitu tentang lomba keterampilan. Tentang lomba keterampilan. Ayo, siapa yang pernah mengikuti lomba? Siapa saja yang pernah mengikuti lomba? Nini pernah ikut lomba apa? Pernah ikut lomba mewarnai, Romo. Mewarnai. Jilian sama Caca pernah ikut lomba apa? Mewarnai, Romo. Mewarnai. Sama Wesley kayak ini. sama ya. Wesley pernah ikut lomba apa saja? Nggak pernah, Romo. Duh, nggak pernah di wihara juga nggak pernah ikut lomba? Kan pernah ikut lomba menyanyi juga di wihara kan? Enggak, lomba baca parita? Iya juga sih, Romo. Siapa yang pernah ikut lomba baca parita? Aku, Romo. Aku juga. Semuanya udah pernah ikut lomba baca parita kan? Lomba mewarnai, terus lomba makan kerupuk juga udah pernah ya. Jadi itu juga salah satu lomba keterampilan ya. Jadi itu adalah lomba keterampilan sama, tapi lomba keterampilan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha itu lain. Itu lain. Nanti ada lomba keterampilan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ikut lomba keterampilan, ada banyak sekali lomba yang diikuti. Tetapi lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha itu bukan lomba keterampilan seperti yang kalian ikuti, seperti membaca parita, mewarnai, tidak seperti itu ya yang Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mengikuti lomba keterampilan yang lebih berat lagi, seperti memanah, seperti memotong pohon, seperti bermain kuda. Itu nanti adalah permainan-permainan lomba-lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita akan melihat satu video lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Ya, nanti kita akan lihat satu video ya. Ini adalah doanya. Nah, ini adalah lomba keterampilan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Oke. Jadi lomba keterampilan. Pangeran Siddhartha sudah tumbuh dewasa pada saat itu ya. Sudah berumur 16 tahunan. Ketika Pangeran Siddhartha sudah tumbuh dewasa, ayahnya Raja Suddhodana makin khawatir. Karena apa? Karena ramalan dari Pertapa Asita yang meramalkan kelak Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang duda kalau tidak menikah. Maka ayahnya pun khawatir. Atas petunjuk dan nasihat dari kerajaan, Raja Suddhodana akhirnya ingin menikahkan Pangeran Siddhartha. Maka diundanglah putri-putri dari kerajaan ya. Jadi putri-putri kerajaan dari seluruh negeri diundang untuk datang ke istana agar Pangeran Siddhartha bisa memilih salah satu dari mereka semua yang datang untuk menjadi istrinya. Nah, nanti dipilihlah satu orang, yaitu adalah Putri Yasodhara. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan melihat satu video dulu ya.
Nah, ini adalah videonya ya. Tunggu sebentar ya. Kalian sudah bisa melihat ya. Tiga istana ini kubangun khusus untuk kau yang akan jadi raja. Nah, silakan disaksikan. Wow, indah sekali. Terima kasih, Ayah. Oke, mari kita jajaki. Ayo. Tunggu aku, Nanda. Dengan hidup begini, tidak mungkin Siddhartha mau jadi betapa. Asita salah besar. Ayo semua, sudah waktunya mencari pendamping untuk pangeran. Anakku, aku akan menggelar pernikahan besar-besaran. Terima kasih, Ayah. Tapi ada satu syarat, Ayah. Aku akan menikahi gadis yang aku pilih sendiri. Nah, ini ayahnya memanggilkan banyak putri-putri dari seluruh negeri. Tidak ada yang berani menatapku. Putri Yasodhara Bimba. Maaf, kita kehabisan bunga. Baik. Terimalah cincin ini sebagai gantinya. Dewada. Raja Supa Buddha. Apa isi surat itu, Baginda? Boleh saya tahu? Raja Suddhodana mau melamar Bimba untuk menikah dengan Siddhartha. Jangan diterima. Kenapa jangan, Kak? Sudah tradisi kita bahwa pasangan putri-putri kita haruslah pria yang pintar dan tangkas. Siddhartha kan tidak memiliki keduanya. Nah, karena keraguan dari Raja Supabuddha, maka diadakanlah lomba keterampilan. Siddhartha mengalahkan pangeran lainnya di pertandingan. Semoga Baginda bahagia. Saatnya pertandingan dimulai. Ini adalah Mari lomba kita sambut keterampilan. 5 petanding kita. Pertama, Pangeran Ananda, Pangeran Dewadatta, Pangeran Nanda, Pangeran Dandapani, dan Pangeran Siddhartha. Sekarang kita akan lihat sehebat apa kamu, Siddhartha. Pangeran Ananda memandang dahulu dari jarak 2000-an. Tembakan yang hebat. Pangeran Dewadatta. Oh, dahsyat. Hebat. Selanjutnya, Pangeran Nanda. Mantap. Pangeran Dandapani menembak dari jarak 8.000 watt. Wah, lihat itu. Lihat itu, kuat, lurus, dan jauh. Hebat. Pemanah terakhir, Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha akan memanah dari jarak 10.000 watt. Wah, sejauh itu apa bisa kena ya? Coba kita lihat. Apa yang terjadi? Tidak apa. Lihat di sana. Iya, coba kau lihat.
Itu artinya dia kalah, kan? Kamu kalah, Siddhartha. Kalau begitu, mari kita lihat sekarang. Oh, mana? Tadi ke arah sini, kemana ya? Ya, oh, saking cepatnya sampai tidak terlihat. Oh. Menggerak Siddhartha dari Kapilawati. Mana dari 10.000 wah. Pangeran Siddhartha dinyatakan layak untuk menikahi Putri Bimba. Nah, oke. Itu adalah videonya tentang lomba keterampilan. Jadi lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha di video ini hanya lomba memanah saja. Tapi nanti ceritanya agak berbeda dengan yang ada di buku kalian ceritanya. Agak sedikit berbeda. Tapi ini adalah hanya gambaran. Jadi lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha sebenarnya adalah banyak. Tapi di video ini cuma satu ya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan lagi belajarnya kita. Kita belajarnya tidak ada banyak membaca ya. Jadi belajarnya nanti kalian ada waktu sendiri untuk membaca. Tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi setelah Pangeran Siddhartha, ini adalah ceritanya yang tadi ya. Ini adalah cerita yang tadi ya. Tadi dicerita adalah Raja Supabuddha atau ayah dari Yasodhara itu menolak ya. Jadi di sini pun diceritanya dikatakan juga para raja, orang tua putri yang diundang menolak semua undangan itu. Mereka menolak karena mereka menganggap bahwa Pangeran Siddhartha tidak memiliki kemampuan selayaknya seorang ksatria. Sehingga mereka khawatir putrinya tidak dapat dilindungi oleh Pangeran Siddhartha. Mendapat jawaban demikian, Raja Suddhodana merasa tersinggung. Raja menemui Pangeran Siddhartha untuk meminta Pangeran Siddhartha menunjukkan kemampuannya sebagai seorang ksatria. Kemudian Raja Suddhodana memutuskan untuk mengadakan sebuah perlombaan, yaitu adalah perlombaan ketangkasan. Seorang ksatria yang diikuti oleh seluruh pangeran dari berbagai kerajaan, dan lomba yang diperlombakan atau yang dipertandingkan banyak sekali. Ada lomba balapan kuda, menaklukkan kuda liar, ada bermain pedang, ada juga lomba memanah. Jadi lomba-lomba itu nanti dipertandingkan, diperebutkan, hanya untuk menunjukkan siapa yang paling pandai, siapa yang paling terampil. Tapi ketika kita lihat di video tadi, orang yang paling terampil, siapakah orang yang paling terampil tadi? Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha yang paling terampil. Jadi di setiap balapan atau di setiap pertandingan, Pangeran Siddhartha memenangi seluruh pertandingan. Di balapan kuda misalnya, Pangeran Siddhartha menunggangi kuda Kantaka dan memenangi pertandingan. Demikian pula dengan lomba menaklukkan kuda liar. Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar bukan dengan senjata, tetapi dengan kekuatan cinta kasihnya. Pangeran Siddhartha mampu memenangi pertandingan. Di permainan pedang, Pangeran Siddhartha memenangkan pertandingan. Pangeran juga memenangkan lomba menebang pohon hanya dengan sekali tebas. Nah, lomba-lomba seperti ini yang dipertandingkan ini diikuti oleh Pangeran Siddhartha dan juga pangeran-pangeran lain. Kalian pernah melihat lomba balapan kuda?
Ada yang pernah melihat lomba balapan kuda? Enggak. Waktu di Pegasing ada yang lihat? Di Takengon kan ada lomba balapan kuda ya. Jadi di lomba balapan kuda, Pangeran Siddhartha ini menaiki kuda, ingat ya, menaiki kuda yang bernama Kantaka. Nah, kuda Kantaka ini lahirnya, ya, kuda ini lahirnya bareng dengan lahirnya Pangeran Siddhartha. Waktu Pangeran Siddhartha lahir, kuda Kantaka itu juga lahir. Nah, waktu Pangeran Siddhartha lahir, Putri Yasodhara yang akan dinikahi oleh Pangeran Siddhartha juga lahir. Nah, jadi ini adalah beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada satu pertandingan terakhir. Nah, tadi yang ada di video yang sudah kita tonton, itu adalah pertandingan terakhir, yaitu pertandingan memanah. Pertandingan memanah. Tetapi di cerita yang ada di video dengan cerita yang ada di sini agak berbeda. Kalau di video dikatakan bahwa semua pangeran bisa memegang panahnya. Tapi kalau di sini hanya Pangeran Siddhartha yang mampu memegang busurnya. Nah, di dalam pertandingan terakhir ini, yaitu adalah pertandingan memanah, tidak ada seorang pangeran pun yang mampu mengangkat busur panah yang besar sekali yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi Pangeran Siddhartha mampu mengangkat busur itu dengan tangan kirinya. Jadi busurnya itu diangkat dengan tangan kirinya, kemudian ia memetik-metik tali busur itu dengan tangan kanannya, lalu menyesuaikannya. Nah, suara getaran dari petikan yang ditimbulkan oleh tali busur tersebut begitu keras, sehingga suaranya bergema sampai seluruh kerajaan Kapilawastu. Nah, kerajaan Kapilawatu atau Kapilawastu ini adalah kerajaan milik Pangeran Siddhartha. Kerajaan milik ayah Pangeran Siddhartha. Namanya Kerajaan Kapilawatu. Nah, itu adalah sebuah cerita tentang memanah. Jadi, di pertandingan terakhir, pemenangnya adalah Pangeran Siddhartha. Tidak ada pangeran pun yang lain yang bisa memenangkan pertandingan memanah, tetapi hanya Pangeran Siddhartha saja yang bisa mengangkat busur panah tersebut. Maka ditentukanlah siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah Pangeran Siddhartha. Pemenangnya adalah Pangeran Siddhartha. Maka dari itu Pangeran Siddhartha berhak atau memiliki hak untuk menikahi seorang putri yang bernama Putri Yasodhara. Nama putrinya adalah Putri Yasodhara Bimba. Nama lengkapnya adalah Yasodhara Bimba. Tetapi biasanya dikenal hanya dengan nama Putri Yasodhara. Itu tadi adalah materi kita di pertemuan hari ini. Nah, sebelum nanti kalian ada mengerjakan tugas, saya mau kalian bertanya. Ayo, silakan bertanya tentang lomba yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Apakah kalau kalian diminta untuk ikut lomba seperti itu, kalian bisa? Ayo, misalkan Nini diminta untuk ikut lomba memanah. Apakah Nini bisa? Nggak bisa, Romo. Nggak bisa. Kalau Jilian gimana? Jilian kalau diminta, ayo Jilian ikut lomba memanah. Jilian mau apa enggak? Nggak mau. Kenapa Jilian kok nggak mau? Ande membidik, Romo.
Oh, nggak pandai membidik ya. Nah, oke. Nah, jadi setiap perlombaan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha atau Wesley mau ikut lomba memanah, Wesley? Hanya nggak mau, Romo. Wesley nggak mau, oke. Nah, jadi setiap perlombaan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha itu adalah perlombaan-perlombaan yang sudah dikenal oleh Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha itu sudah pandai dalam beberapa keterampilan. Banyak keterampilan yang sudah dikuasai oleh Pangeran Siddhartha. Kenapa Pangeran Siddhartha bisa sepandai itu? Karena Pangeran Siddhartha belajar. Karena Pangeran Siddhartha ngapain? Belajar. Kalian juga bisa. Dari awalnya nggak bisa, kalian akan menjadi bisa karena kalian belajar. Pangeran Siddhartha bisa memenangi lomba balapan kuda. Itu karena Pangeran Siddhartha mau belajar. Apakah kalian kalau belajar tidak akan bisa? Pasti bisa. Dengan belajar, apapun pasti bisa. Makanya sekarang saya mewajibkan kepada kalian untuk membaca. Nah, di dalam setiap pertemuan kalian nanti dalam 1 minggu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama kalian adalah untuk wajib membaca. Wajib membaca. Jadi membaca sekarang sangat penting. Mau membaca komik, membaca buku cerita, mau membaca buku pelajaran, boleh saja. Ayo coba saya mau tanya, apakah kalian sering membaca? Siapa yang sering membaca? Coba raise hand. Siapa yang sering membaca? Siapa yang sering membaca? Jilian sering membaca? Caca sering membaca? Enggak? Nimi sering membaca? Enggak terlalu sering, Romo, tapi ada. Tapi ada. Wesley sering membaca? Sering, Romo. Sering. Nah, buku bacaan apa saja yang pernah kalian baca? Coba, Wesley pernah membaca buku apa? Buku yang Romo kasih tuh, Romo. Buku yang saya kasih. Nini membaca apa nih? Ini? Buku pelajaran, Romo. Buku pelajaran. Jilian sama Caca membaca buku apa? Aku baca komik sains, Romo. Oke, komik sains boleh. Nah, jadi membaca itu boleh apa saja. Yang pertama dibaca buku pelajaran. Buku pelajaran boleh dibaca. Tetapi jangan hanya buku pelajaran yang dibaca ya. Jangan hanya buku pelajaran. Buku komik harus dibaca. Buku cerita juga harus dibaca. Karena membaca itu tidak cukup dengan 1 buku. Ada beberapa banyak buku yang harus kalian baca. Buku tentang cara bercocok tanam, misalkan cara menanam padi, kalian bisa membaca. Cara menanam pohon pisang, boleh dibaca. Atau komik Dhammapada, komik tentang superhero, atau komik tentang apa saja boleh dibaca. Jadi membaca sekarang sangat penting. Membaca juga harus diperhatikan. Kalau ada titik, itu berhenti. Kalau ada koma, berhenti sebentar. Kalau sudah bisa membaca, kalian nanti pasti akan bisa semakin pandai. Karena kalau tidak bisa membaca, kalian masih mengeja,
Nah, itu nanti kalau ada pertanyaan ini bagaimana, maka kalian akan lambat ya, akan lambat. Dengan kita belajar membaca, kita akan menjadi sangat-sangat pandai. Oke, apakah ada pertanyaan tentang lomba keterampilan? Ayo, ada yang mau bertanya tentang lomba keterampilan? Kalau nggak ada, saya mau bertanya kepada kalian satu persatu tentang lomba keterampilan ini ya. Saya mau bertanya kepada kalian. Oke, silahkan boleh dinyalakan mikrofonnya ya. Mikrofon. Jilian, Caca, mikrofonnya boleh dinyalakan. Oke, saya pin videonya satu persatu dulu ya. Oke, siapkan jawaban kalian masing-masing ya. Boleh siapkan jawaban kalian masing-masing. Saya mau bertanya kepada kalian semuanya. Pelajaran kita tadi adalah pelajaran tentang lomba keterampilan yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Ayo, coba sebutkan lomba keterampilan apa saja yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha. Ayo, lomba apa saja? Nggak usah lihat buku juga nggak apa-apa. Lomba apa saja yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha? Perlombaan balap kuda, Romo. Balap kuda. Memanah. Menjinakkan kuda liar. Menjinakkan kuda liar. Permainan pedang. Permainan pedang. Ayo, Jilian. Jilian, ayo jawab. Pohon. Perlombaan apa, Jilian, yang diikuti oleh Pangeran Siddhartha tadi? Pedang. Permainan menebang pohon ada, Romo. Ada, ya ada. Menebang pohon. Terus apa lagi? Apalagi? Perlombaan apa lagi yang diikuti? Lomba menaklukkan kuda. Iya, menaklukkan kuda. Oke, berarti kalian sudah mengerti semua. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tadi kalian ada bilang bahwa Pangeran Siddhartha mengikuti lomba menaklukkan kuda liar. Nah, Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar dengan apa? Dengan cara apa? Ayo. Dengan cara apa? Dengan apa? Dengan cinta kasih. Iya, dengan cinta kasih ya. Dengan cinta kasih, Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar ya. Pangeran Siddhartha menaklukkan kuda liar dengan kekuatan cinta kasih. Kalau pas lomba balapan kuda tadi, ada lomba balapan kuda. Siapa sih nama kuda yang dinaiki oleh Pangeran Siddhartha? Kuda kan. Bukan Daka. Kuda siapa? Kuda Hataka. Kuda Kantaka. Coba saya tanya sama Jilian. Ayo, Jilian sama Caca boleh menjawab nih. Ayo, Jilian sama Caca boleh menjawab. Nama kuda yang dinaiki oleh Pangeran Siddhartha waktu lomba balapan kuda. Apakah namanya tadi, Jilian? Tunggu ya, Roma. Oke, tunggu. Oke. Ayo, siapa nama kudanya? Siapa nama kudanya, Jilian? Ayo, Jilian kalau nggak tahu boleh tanya sama temannya yang ada di bawahnya ini. Boleh tanya sama Wesley, boleh tanya sama Nini.
Belum tahu Jilian? Kalau Jilian belum tahu, coba saya minta bantuan sama Wesley ya. Wesley, kasih tahu Jilian siapa nama kudanya. Kuda Kantaka, Romo. Kuda? Kantaka. Ya, kuda Kantaka. Ya, betul. Namanya adalah kuda Kantaka. Itu adalah nama kuda yang dinaiki oleh Pangeran Siddhartha. Oke, sekarang saya mau bertanya ini adalah pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Kenapa Raja Suddhodana mengadakan lomba keterampilan? Yo, apa alasannya? Karena Raja Suddhodana ingin menunjukkan keterampilan Pangeran Siddhartha. Oke, coba Wesley bisa menjawab nggak, Wesley yang ada di pojok bawah ini? Kenapa Wesley, Raja Suddhodana kok mengadakan lomba? Apa alasannya? Apa alasannya Wesley? Jilian tahu nggak? Ayo Jilian sama Caca. Apa alasannya Jilian? Kenapa ayah dari Pangeran Siddhartha kok mengadakan lomba untuk Pangeran Siddhartha? Kenapa? Raja Suddhodana mau membuktikan bahwa Pangeran Siddhartha sudah siap. Oke, ya. Oke, ayo Wesley. Ayo Wesley. Kenapa Wesley? Karena Raja Suddhodana ingin menunjukkan keterampilan Pangeran Siddhartha. Iya, betul ya. Kalian semua sudah betul. Caca. Kenapa Caca? Kenapa Caca? Ayah dari Pangeran Siddhartha kok mengadakan lomba? Ayo, kenapa Caca? Supaya apa Caca? Kurang tahu, coba Jilian kasih tahu Caca. Jilian kasih tahu Caca. Karena ingin menunjukkan keterampilan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Ya. Jadi karena raja-raja itu tidak percaya kalau Pangeran Siddhartha pandai dalam hal keterampilan ya. Jadi karena raja-raja itu tidak percaya, Pangeran Siddhartha bisa apa? Pangeran Siddhartha nggak bisa perang. Pangeran Siddhartha nggak bisa naik kuda. Makanya Raja Suddhodana mengadakan lomba keterampilan. Oke, saya tunjukkan kepada kalian bahwa anak saya ini pandai loh. Bahwa anak saya ini bisa dalam segala hal loh. Makanya diadakanlah lomba keterampilan untuk menunjukkan bahwa Pangeran Siddhartha bisa semuanya. Nah, itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini. Lomba keterampilan. Minggu depan kita akan belajar satu pelajaran lagi, yaitu tentang pernikahan Pangeran Siddhartha. Tetapi sebelum kita berakhir pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyi dulu. Oke, kita akan menyanyi. Saya akan tampilkan sebuah lagu. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah lagunya. Tunggu sebentar. Aku cinta, oh sang Buddha. Ayo, silakan. Ayo kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Saya minum dulu ya.
Oh, Yuk, nyanyi lagi seperti tadi. Lalu sayang padaku semalam sang Buddha hadir dalam mimpiku mendekat. oh, Lalu sayang padaku semalam sang Buddha hadir dalam mimpiku, tersenyum lalu memberkatiku, sungguh senang bahagia hatiku. Oh sang Buddha, oh sang Buddha. Sekali lagi. Lalu sayang padaku semalam sang Buddha hadir dalam mimpiku, tersenyum lalu memberkatiku, senang bahagia hati. Oh sang Buddha, aku suka. Oh sang Buddha, aku suka. Aku cinta. Oh sang Buddha, aku suka. Oke, sudah ya. Nah, itu tadi adalah tentang sang Buddha selalu sayang padaku. Jadi, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Nah, nanti video kita hari ini akan diupload ke YouTube biar Owen bisa melihat ya, biar Owen bisa belajar lagi. Oke, ada PR ya, ada PR ya. Oh tidak ada, nggak usah ada PR, nggak usah PR ya. Nanti minggu depan aja PR-nya. Hari ini nggak usah ada PR ya. Tetapi nanti waktu di kalian membaca, kalian ada PR ya. Waktu kalian ada belajar mandiri, baru ada PR. Nanti belajar mandirinya, kalian akan membaca pernikahan Pangeran Siddhartha dan mengerjakan latihan soal. Nanti saja ya, nanti akan dikasih tahu. Oke, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan nama Karagata yang akan dipimpin oleh Nini. Ya, Nini sudah hafal belum nama Karagata? sudah Romo. Oke, kalau sudah yuk. Julian, Caca, yuk tangannya beranjali, Wesley beranjali. Silakan Nini. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwadeni Wakato Bhagawata Dharmo Dharmang Namasami. Namo Dharmaya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Tabisata, Lawantus Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih sudah bertemu via Zoom. Kita nanti akan bertemu secara tatap muka kalau sudah boleh belajar di sekolah ya.
Selamat pagi, Namo Buddhaya, selalu jaga kesehatan ya, selalu jaga kesehatan. Bye bye.